Pertarungan sengit tersaji saat Juventus harus puas berbagi angka 4-4 dengan Borussia Dortmund. Dalam matchday pertama League Phase Liga Champions 2025-26 di Allianz Stadium, Rabu, 17/9/2025. Laga penuh drama ini menghadirkan 8 gol yang semuanya tercipta di babak kedua. Dortmund sempat 3 kali unggul berkat kontribusi Karim Adeyemi, Felix Nmecha, Yan Chouto, dan penalti Rami Bensebaini. Meski begitu, Juventus menunjukkan mental pantang menyerah. Bianconeri berhasil membalas melalui gol Kenan Yildiz, 2 lesakan Dusan Vlahovic, serta penyama kedudukan yang dicetak Lloyd Kelly. Permainan tensi tinggi langsung tercipta dari awal laga. Dortmund membuka ancaman melalui Marcel Sabitzer, namun peluang lebih berbahaya justru lahir dari Juventus lewat Marcus Thuram yang tendangannya masih bisa ditepis Gregor Kobel. Juventus terus berupaya menekan lini belakang tim tamu. Jonathan David dan Lois Openda silih berganti menebar ancaman, tetapi penyelamatan gemilang Kobel membuat gawang Dortmund tetap terjaga. Dortmund yang mengandalkan kecepatan Adeyemi menjadi senjata utama. Sang striker sempat mendapatkan emas usai kombinasi dengan Guirassy, hanya saja sepakan akhirnya masih melenceng jauh. Babak pertama pun berakhir tanpa gol, meski intensitas sangat tinggi. Kedua tim bermain terbuka, dan pertanda duel penuh drama sudah tampak sejak 45 menit awal. Selepas jeda, Dortmund hampir mencetak gol cepat lewat Bayer. Ia berhasil melewati Pierre Kalulu dan kiper Michel Di Gregorio, tetapi bola sontekannya hanya mengenai tiang gawang. Tak butuh waktu lama, Dortmund benar-benar membuka skor melalui Karim Adeyemi. Kerjasama dengan Guirassy diselesaikan lewat tembakan keras kaki kiri yang tak mampu dihalau Di Gregorio. Juventus merespons dengan cepat melalui aksi brilian Kenan Yildiz. Pemain muda itu melepaskan sepakan melengkung indah ke sudut atas gawang untuk menyamakan kedudukan 1-1. Laga semakin menegangkan ketika Nmecha dan Vlahovic bergantian mencatatkan nama di papan skor. Duel bertambah seru dan semakin tegang. Couto dan Bensebaini membuat Dortmund unggul 4-2. Namun, 2 gol telat Vlahovic dan Kelly memastikan Juventus menyelamatkan hasil seri 4-4. Beralih ke pertandingan lainnya. Real Madrid memperlihatkan karakter kuat saat menundukkan Marseille dengan skor tipis 2-1 dalam laga di Santiago Bernabeu di waktu yang sama. Tuan rumah sempat dikejutkan oleh gol Timothy Weah yang membawa Marseille unggul lebih dulu. Akan tetapi, Kylian Mbappe sukses menyamakan kedudukan lewat titik putih dan skor imbang bertahan hingga jeda. Di babak kedua, selepas jeda, Madrid kembali melancarkan tekanan ke lini belakang Marseille. Mbappe nyaris menggandakan golnya, tetapi bola hasil tembakannya mengenai pemain lawan, lalu membentur mistar gawang. Ketegangan memuncak ketika Carvajal terlibat kontak keras dengan kiper Marseille, Rulli. Setelah meninjau VAR, wasit menghadiahkan kartu merah langsung kepada bek kanan Los Blancos tersebut. Meski tampil dengan 10 pemain, Madrid tidak kehilangan daya juang. Mereka akhirnya mendapat hadiah penalti lagi setelah bola mengenai tangan Medina di area terlarang. Mbappe kembali mengambil tanggung jawab sebagai algojo. Dengan eksekusi tenang ke arah kiri bawah, ia memperdaya Rulli untuk kedua kalinya dan memastikan Madrid menang 2-1 sampai laga usai. Menang penalti by Woi! Beralih ke kabar terbaru, pemain diaspora Indonesia Woi kini berkarier di Premier League Sunderland musim ini. Di masa akhir jendela transfer musim panas 2025, Wolfsburg resmi mendapatkan Seelt dengan status pinjaman dari Sunderland. Di sisi lain, muncul kontroversi dari mantan klub Calvin Verdon NEC Nijmegen. NEC mengklaim bahwa mereka telah mencapai kesepakatan verbal dengan Sunderland terkait peminjaman pemain tersebut, bahwa Seelt akan kembali ke Belanda. Menurut NEC, mereka sudah melakukan persiapan berdasarkan kesepakatan. Namun Sunderland membantah tuduhan bahwa mereka tidak jujur. Klub mengatakan mereka selalu terbuka dalam komunikasi dengan NEC selama bursa transfer musim panas. Salah satu faktor penundaan keputusan terkait Seelt adalah cedera pemain lain, Dan Ballard. Cedera ini membuat Sunderland kekurangan stok bek tengah sehingga mereka harus mempertahankan Seelt sementara waktu. Seelt sendiri mengatakan bahwa ia tetap fokus pada Sunderland selama bagian awal musim. Sementara Wolfsburg melihat Seelt sebagai investasi potensial di lini pertahanan.
Direktur olahraga Wolfsburg menyebut Seelt memiliki kekuatan baik saat bola berada di kakinya maupun tanpa bola. Meski pinjaman, belum jelas apakah Wolfsburg memasukkan opsi pembelian di masa depan. Seelt sendiri menyatakan bahwa bermain di Bundesliga adalah tantangan yang menarik, dan ia melihat ini sebagai kesempatan penting untuk berkembang. Jika kepindahan Seelt ke Bundesliga tercapai, berarti ia berpotensi bertemu dengan Kevin Dix, pemain berdarah Indonesia yang kini memperkuat Borussia Mönchengladbach. Dix merupakan bagian dari diaspora Indonesia yang berhasil menembus level tertinggi sepak bola Eropa. Pertemuan antara Seelt dan Dix bisa menjadi momen menarik, tidak hanya bagi karier mereka, tetapi juga membuka jalan bagi Seelt untuk lebih dekat dengan tanah kelahiran leluhurnya. Dengan sorotan pada pemain diaspora, tak menutup kemungkinan langkah Seelt akan memberi inspirasi baru dan peluang unik untuk membela tim nasional di masa depan. Tetap dukung channel Putra Pusre Jawa Bolo dan sedulur semua, channel yang menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia dan mancanegara tanpa hoax dan narasi menyesatkan, dengan like, komen, dan subscribe. Buat yang subscribe, Mimin doakan sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Terima kasih.